Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai layout, kabel feed, dan trench. Ini dia layoutnya. Bisa kita lihat, perhatikan di sini. Ini adalah tata letak di luar ruangan ya. Jadi di sini ada jalan untuk orang maupun jalan untuk kendaraan kecil di suatu pabrik. Ini jalan seperti ini. Karena kita membahas mengenai layout kabel feed dan trench, kita fokus ke sini. Ini adalah gambar yang berwarna biru. Ini adalah kabel feed dan kabel trench. Yang ini kabel feed dan yang ini kabel trench. Keduanya itu dipasang di bawah tanah ya. Yang kedalamannya sekitar 550 mm sampai dengan 800 mm. Oke, ini dia kabel trenchnya, dan ini kabel feed. Di sini kabel feed, kabel trench melewati jalan ya, dia ada di bawahnya, perlu dipasang dengan dashband. Ini dia dashbandnya. Lalu dia masuk ke sini, ke bagian motor dan lurus ke sini. Dan di sini dia digali berdampingan dengan kabel feed. Ini ya. Lebar kabel trench lebih kecil daripada kabel feed. Lebar kabel trench lebih kecil daripada kabel feed. Kalau lebar kabel feed itu 1750, sedangkan kabel trench 500 dan 800 maksimalnya. Ini dia sampai sini. Oke, yang bulatan ini adalah vessel atau tabung ya. Dan yang ini abu-abu adalah pipa. Oke, untuk jalurnya saya kira cukup paham ya. Kemudian ini adalah untuk sectionnya, sisi dari penggalian kabel feed dan kabel trench itu. Ini adalah kabel feed dengan lebarnya 1750 mm. Dari sini belum saya beri teks. Ini kabel feed dan yang ini kabel trench. Ini kabel trenchnya. Oke, kita lanjut di sini. Ini adalah section dari kabel feed. Lebar galian 1700 dan kedalamannya di sini sekitar 550. Sini sekitar 550. Dan di dalamnya itu ada kabel tray. Ini dia kabel traynya.
support untuk menopang dari kabel tray ini. Jadi bedanya kabel feed dengan kabel tray biasa, kalau kabel tray biasa dia dipasang di atas tanah maupun di atap ya, di atap rumah. Sedangkan kabel feed dia ada kabel tray juga, hanya saja di dalam tanah pemasangannya. Ini metal untuk sebagai tutup dari penggalian itu. Dan konkrit adalah beton. Jadi setelah digali di beton supaya kuat, lalu diberi support dan kabel tray, barulah diberi kabel di atas tray ini. Oke, lanjut. Ini untuk yang kabel trans, dia itu ada dua macam. Yang tanpa harus dicor, dia tinggal digali, dia bisa. Hanya saja kadang tidak kuat. Dan ada juga yang dicor. Ini bisa jadi konkrit ya, atau betonnya, dan dipasang 6 pipa PVC dengan diameter 6 inci. Ini dia 6 inci. Barulah nanti kabelnya ditaruh di dalam pipa PVC ini. Kedalamannya 550 dan lebarnya 600. Oke, kemudian ini juga kabel trans. Perhatikan, ini pipa yang tadi. Jadi kedalamannya lebih dalam ya, 800. Jadi setelah digali 800 mm, diberi river sand atau pasir sungai. Barulah di tengah-tengahnya ditaruh pipa PVC. Kemudian di sini red concrete tile, yaitu batu bata. Kenapa ditaruh batu bata? Supaya pada saat penggalian dan mengenai batu bata ini, itu menandakan di dalamnya itu ada kabel. Itu tadi fungsi dari batu batanya. Dan ini adalah pasir lagi, barulah dicor dan diberi kabel road maker atau penanda rute kabel. Ini adalah penanda rute kabel. Dan ini maksudnya tanah ya. Ini sering kalian jumpai di pinggir-pinggir jalan tuh. Seperti ada cocoran yang tingginya sekitar 15 cm. Itu berarti di dalamnya ada kabel trans. Itu tadi untuk informasi teori mengenai layout kabel tray dan kabel pitch. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih.